Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan lingkungan politik dalam organisasi bisnis. Perkenalkan, saya Claudia Indah Sugianto dengan NPM Akhir 367. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan peran organisasi bisnis dalam lingkungan politik. Lingkungan politik adalah kondisi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, hukum, dan stabilitas politik yang memengaruhi kegiatan bisnis. Lalu peran organisasi bisnis di sini adalah yang pertama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang kedua membuka lapangan pekerjaan, yang ketiga membayar pajak kepada negara, yang keempat mematuhi aturan pemerintah, yang kelima menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, serta yang terakhir memberikan masukan terhadap kebijakan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Nanalis MPJ Putri Santosa dengan NPM Akhir 363. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi bisnis dalam lingkungan politik. Nah, perilaku organisasi bisnis ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada menjalankan bisnis secara etis dan jujur, yang kedua ada tidak melakukan korupsi atau suap, yang ketiga mematuhi hukum dan peraturan, yang keempat bersikap transparan dalam kegiatan bisnis, dan yang kelima atau terakhir ini ada menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat. Nah, tujuan perilaku etis ini untuk meningkatkan kepercayaan publik, menjaga stabilitas perusahaan, dan membentuk citra perusahaan yang positif. Selanjutnya ini kita akan menjelaskan tentang dampak lingkungan politik terhadap bisnis. Untuk dampaknya sendiri itu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu ada dukungan pemerintah terhadap usaha, lalu kemudahan investasi, perlindungan hukum, dan juga stabilitas ekonomi dan bisnis. Untuk dampak negatifnya yaitu perubahan kebijakan bisa tiba-tiba, ketidakstabilan politik, kenaikan pajak, dan juga pembatasan kegiatan usaha. Perkenalkan, nama saya Zafar Alia dengan NPM Akhir 379. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari strategi dan tingkatan dalam lingkungan bisnis politik untuk organisasi bisnis. Dalam lingkungan politik bisnis, perusahaan memerlukan strategi agar dapat menghadapi kebijakan pemerintah, perubahan aturan, dan kondisi politik yang mempengaruhi kegiatan usaha. Strategi ini dilakukan supaya bisnis tetap berjalan lancar dan mampu mencapai tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi organisasi bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Samsudhuda dengan NPM Akhir 417. Nah, jadi pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai strategi organisasi bisnis dalam menghadapi lingkungan politik, hukum, dan regulasi pemerintah. Nah, ada 4 pendekatan strategis yang bisa digunakan perusahaan. Nah, yang pertama ada strategi adaptif. Strategi ini itu perusahaan berusaha menyesuaikan diri dengan aturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku. Jadi perusahaan itu mengikuti perubahan regulasi secara patuh agar kegiatan bisnis tetap berjalan lancar. Contohnya seperti perusahaan yang menyesuaikan sistem usahanya saat ada perubahan pajak atau aturan perizinan baru. Nah, terus yang kedua ada strategi proaktif. Pada strategi ini, perusahaan itu tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga aktif mencari peluang serta ikut berkomunikasi dengan pemerintah atau organisasi bisnis. Nah, tujuannya untuk perusahaan bisa memahami arah kebijakan dan bahkan memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Nah, yang ketiga ada strategi kerjasama. Strategi ini menekankan pentingnya membangun hubungan baik dengan pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain. Dengan adanya kolaborasi, perusahaan dapat memperoleh dukungan yang membantu keberlangsungan kegiatan bisnis serta menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Terus yang terakhir ada strategi defensif. Strategi defensif ini digunakan untuk perusahaan Strategi defensif ini digunakan ketika perusahaan merasa ada kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingannya.
Nah, dalam situasi ini, perusahaan berupaya melindungi kepentingan bisnis melalui negosiasi, dialog, atau memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, jadi keempat strategi ini itu menunjukkan bagaimana organisasi bisnis itu dapat memilih cara yang berbeda dalam menghadapi kebijakan pemerintah dan lingkungan politik sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Octavia Fitriani dan PM Akhir 376. Tingkatan lingkungan politik bisnis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tingkat lokal, yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah seperti izin usaha, pajak daerah, dan aturan lingkungan setempat. Lalu yang kedua ada tingkat nasional, yaitu meliputi kebijakan pemerintah pusat seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perdagangan, Investasi, dan Perpajakan. Lalu yang terakhir ada tingkat internasional, yaitu berhubungan dengan aturan perdagangan global, hubungan antar negara, ekspor-impor, dan organisasi internasional yang memengaruhi bisnis. Nah, selanjutnya di sini ada peran politik, bisnis, dan pemerintah. Nah, dapat kita ketahui bahwa politik bisnis adalah suatu hubungan antara dunia usaha dan proses kebijakan pemerintah. Nah, dalam praktiknya, perusahaan dan pemerintah saling mempengaruhi. Pemerintah menetapkan aturan, sedangkan pelaku bisnis menyesuaikan strategi agar kegiatan usahanya berjalan dengan baik. Nah, hubungan ini penting untuk menciptakan suatu stabilitas ekonomi dan pembangunan negara yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya apa itu pengertian politik bisnis? Nah, politik bisnis merupakan suatu aktivitas perusahaan dalam mempengaruhi keputusan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha. Nah, tujuan dari politik bisnis ini agar kebijakan yang dibuat mendukung pertumbuhan bisnis dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Aktivitas ini harus dilakukan secara legal, transparan, dan etis. Nah, selanjutnya yaitu perang politik bisnis dalam hubungannya dengan pemerintah. Nah, perang politik bisnis dalam hubungannya pemerintah ini ada 3. Yang pertama yaitu kerjasama pemerintah dan bisnis, yaitu pemerintah dan perusahaan itu bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Nah, kerjasama ini didasarkan pada nilai sosial, budaya, dan kepentingan nasional. Kemudian hubungan ini diharapkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat ataupun perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu konflik pemerintah dengan bisnis, yaitu konflik terjadi ketika tujuan pemerintah itu dan bisnis itu tidak sejalan. Contohnya kayak setelah adanya skandal Enron, muncul regulasi seperti Sarbanes-Oxley AJT atau SOX 2003 yang membatasi aktivitas akuntan publik. Kemudian pemerintah sering mengatur bisnis untuk mengatasi eksternalitas negatif seperti dampak buruk ekonomi, sosial, dan fisik. Kemudian melindungi masyarakat dan stakeholder. Nah, kemudian yang ketiga yaitu isu-isu legitimasi, yaitu dalam ekonomi global, bisnis berhadapan dengan pemerintah yang memiliki kekuasaan politik dan hukum. Maka pemerintah itu dapat membuat regulasi yang mempengaruhi bisnis, kemudian bertindak tidak sah, misalnya kayak melalui kecurangan atau kekuatan militer. Sehingga perusahaan itu menghadapi pilihan. Yang pertama tetap beroperasi ataupun terlibat dalam politik, kemudian menolak atau keluar dari negara tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tentang peranan pemerintah dalam membuat peraturan dalam organisasi bisnis. Nah, pemerintah memainkan peranan penting dalam perekonomian negara. Pada dasarnya negara itu terdiri dari 2 jenis, yaitu sebagai pemeran serta sebagai pengatur regulator. Nah, yaitu pemerintah menggunakan alat kebijakan publik yang berbeda untuk mencapai tujuan kebijakan, dan alat dari kebijakan publik meliputi kombinasi insentif dan hukuman yang digunakan oleh pihak pemerintah untuk mendorong masyarakat bisnis untuk bertindak dalam mencapai tujuan kebijakan. Nah, jenis-jenis kebijakan publik yaitu yang pertama ada kebijakan ekonomi, dan yang kedua yaitu kebijakan bantuan sosial. Nah, selanjutnya yaitu regulasi pemerintah terhadap bisnis. Masyarakat mengandalkan pemerintah untuk menetapkan aturan tingkah laku atau regulasi untuk masyarakat dan organisasi.
Dalam regulasi pemerintah terdapat bentuk yang berbeda, beberapa langsung dibebankan, yang lain bersifat tidak langsung. Nah, beberapa ditujukan untuk industri tertentu, misal perbankan atau lainnya, seperti hal-hal yang berkenaan dengan diskriminasi pekerjaan atau polusi, diterapkan untuk semua industri. Nah, yang pertama ada regulasi tentang ekonomi. Nah, yang kedua yaitu regulasi tentang sosial. Nah, yang selanjutnya pengaruh regulasi itu apa? Nah, regulasi mempengaruhi banyak stakeholder, termasuk bisnis. Kadang kalau konsekuensinya diketahui dan diinginkan, tetapi pada dalam yang tidak diinginkan atau konsekuensi muncul secara kebetulan dari tindakan regulasi. Secara umum, pemerintah mengharapkan keuntungan yang diperoleh dari regulasi melebihi pengorbanannya. Nah, regulasi dalam konteks global. Nah, perdagangan internasional menyatukan orang dan bisnis dengan cara baru dan kompleks. Pola perdagangan internasional tumbuh lebih kompleks. Nah, pemerintah merasa perlu untuk menetapkan aturan yang melindungi kepentingan warganya. Tidak ada negara yang mau menerima produk-produk manufaktur yang berbahaya bagi warganya, dan tidak ada pemerintah yang ingin melihat ekonominya rusak karena persaingan yang tidak jujur dari para pesaing luar negeri. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian rangkuman dari kelompok 1 kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.